Jokowi membantah sejumlah tudingan yang mempertanyakan fungsi program Kartu Prakerja karena diduga mendorong tingkat kemalasan, mendukung pengangguran, dan mengeksploitasi anggaran. Siapa yang bilang pengangguran? Kapan saya bilang pengangguran? Artinya yang nganggur pun bisa mendapatkan ini untuk di training. Setelah training, kita harapkan nanti bisa langsung masuk ke industri, masuk ke bidang-bidang. Kalau belum bisa diterima, akan diberi gaji atau honor dari sini. Kalau belum bisa diterima, akan diberi gaji atau honor dari sini. Kalau belum bisa diterima, akan diberi gaji atau honor dari sini. Menurut agama, kebohongan itu membawa kepada perbuatan yang menyimpang. Dan perbuatan yang menyimpang itu membawa orang masuk neraka. Membawa orang masuk neraka. Membawa orang masuk neraka. Ciri-ciri orang munafik. 1. Bila berbicara selalu bohong. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Apakah Pak Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta? Minta jawaban pasti. Ya saya jawab, saya nggak mikir surpa-surpe. Surpa nggak mikir, surpe juga nggak mikir. Tanya lagi mulai capres, saya juga nggak mikir. Capres nggak mikir. Sekarang ngurus birokrasi, ngurus masalah kaki lima, ngurus masalah banjir, ngurus konsentrasi masalah macet saja udah pusingnya kayak gini. Sebetulnya siapapun yang bertanya kepada saya, jawabannya tetap sama. Tadi yang saya sampaikan, saya sekarang ini fokus pada pekerjaan saya sebagai Gubernur DKI Jakarta. 2. Bila berjanji, tidak ditepati. Orang munafik sulit untuk dipercayai perkataan dan perbuatannya. Katanya saya tidak ingin menyelesaikan 5 tahun di Sultan ini. Untuk apa? Untuk keadaan masyarakat rakyat. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik saya sampaikan bahwa Jokowi diberi komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Dia pembohong. Dia tuh pembohong. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. 3. Bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. Orang munafik sulit diberikan kepercayaan. Setiap kali kepercayaan yang diberikan tidak dapat dia jaga dengan baik. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada-ada aja. Usul adanya Museum Jokowi, Said Didu pun bilang isinya SMK dan juga gorong-gorong. Menanggapi keributan akun-akun buzzer soal pembangunan museum dan juga galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur, politisi Partai Demokrat Yan Harahap memberikan usulan yang lebih menohok. Melalui akun Twitter pribadinya, Yan Harahap menyinggung buzzer untuk membuatkan Presiden Joko Widodo sebuah museum dan diberi nama Museum Janji Jokowi.
Yan Harahap bahkan yakin jika museum itu benar dibangun, maka niscaya isinya pun akan begitu penuh. Daripada ribut, Buzzer baiknya mengusulkan agar Pak Jokowi bikin museum juga. Museum Janji Jokowi yakin bakal penuh isinya. Terang akun @ianharahap seperti dikutip pada hari Jumat 19 Februari. Lantas ucapan Yan Harahap pun ditanggapi oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Said Didu menuturkan jika betul Museum Janji Jokowi akan dibangun, maka isinya berupa mobil SMK dan juga gorong-gorong. Hal itu karena Jokowi lekat dengan mobil buatan tanah air dan pernah memberikan usulan bahwa SMK akan menjadi kendaraan nasional Indonesia. Sedangkan gorong-gorong yang disebut Said Didu adalah ketika Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masuk dalam gorong-gorong saat meninjau lokasi banjir. Isi museum tersebut antara lain SMK dan gorong-gorong. Celetuk akun Said Didu sambil mengutip dari cuitan Yan Harahap. Sebelumnya diberitakan bahwa politisi Partai Demokrat Yan Harahap memberikan tanggapan soal keributan yang dibuat oleh akun-akun buzzer yang terus menyinggung pembangunan museum dan galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. Yan Harahap juga turut menyarankan pada para buzzer itu untuk membangun Museum Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan oleh Yan Harahap melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 17 Februari. Dalam cuitannya itu, Yan Harahap memberikan usulan pada para buzzer agar Jokowi dibuatkan museum bernama Museum Janji Jokowi. Ia bahkan yakin jika museum itu benar dibangun maka isinya akan begitu penuh. Daripada ribut, buzzer baiknya mengusulkan agar Pak Jokowi bikin museum juga. Sebagai gambaran masyarakat yang sempat dihebohkan dengan pemberitaan bahwa Pemprov Jawa Timur memberikan dana hibah sebesar 9 miliar rupiah untuk pembangunan Museum SBY Ani. Niat baik tersebut bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pacitan, Jawa Timur. Apalagi diketahui SBY merupakan orang asli dari Pacitan, Jawa Timur. Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia atau AMI, Putu Supatmarudana menilai pembangunan museum dan galeri SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dan juga ANI di Kabupaten Pacitan akan berdampak positif dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, dan juga permusiuman di Indonesia. Dari aspek ekonomi, museum dan galeri SBY Ani dinilainya akan menjadi sumber perekonomian baru bagi masyarakat setempat. Jika museum ini nantinya beroperasi, akan ada sirkulasi ekonomi baru bagi masyarakat Pacitan dan sekitarnya. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, peningkatan wisatawan, serta sektor UMKM hidup kembali sesuai dengan program pemulihan ekonomi nasional. Begitu kata Putu. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Demokrat melanjutkan, dari aspek sosial, museum dan galeri SBY Ani akan menjadi narasi utama dalam bidang sejarah dan budaya di Pacitan. Sebab menurutnya, SBY merupakan putra terbaik Pacitan yang mampu menjadi pemimpin negeri selama 10 tahun. Museum dan galeri SBY Ani disebutkan dapat menjadi monumen kebanggaan warga Pacitan yang bisa diingat sampai kapanpun.